Halo dulur Jatim, kembali kami menjumpai Anda dalam Repot. Gak ngerti hukum, ya repot. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bersama dengan JDIH Provinsi Jawa Timur yang selalu memberikan informasi-informasi yang cukup untuk pengetahuan Anda semua. Dan kali ini tak kalah pentingnya, kami akan mengangkat satu topik, yaitu dengan judul topik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sebelum kami menuju ke topik utama, di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber yang sangat luar biasa sekali. Saya akan menyapa satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Aji Budiono Esos selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Budi. Kabar sehat Pak Budi? Baik, Alhamdulillah sehat ya. Selanjutnya ada Pak Fauzan Fuadi, SIKOM M-Medcom, selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Fauzan. Kabar baik Pak Fauzan? Ya, Alhamdulillah baik. Dan lagi ada satu narasumber yaitu Bapak Amri SSTP selaku Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Amri. Sehat Pak Amri? Alhamdulillah. Baik, saya akan memulai satu pertanyaan dari kami untuk Pak Budi. Pak Budi, menurut Pak Budi, sejauh ini apa filosofi yang menjadi dasar pembentukan rancangan peraturan daerah ini Pak Budi tentang perubahan kelima terhadap peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 ini Pak Budi? Terima kasih Mas Brilian, pertanyaan yang luar biasa. Memang di perubahan ini adalah satu keinginan juga bahwa bagaimana untuk menata organisasi khususnya di Jawa Timur untuk melayani publik di Jawa Timur supaya bahwa pelayanan ini adalah lebih efektif, efisien, dan memang untuk masyarakat supaya bisa terlayani dengan maksimal. Inilah diadakan perubahan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Begitu Pak Budi. Baik Pak Budi, bagaimanakah Pak Budi proses pembentukan suatu peraturan daerah ini Pak Budi? Dan pembentukan rancangan peraturan daerah ini sudah masuk ke tahapan apa Pak Budi? Baik Mas Brilian, jadi memang Perda itu ada dua, bisa diinisiasi oleh eksekutif dan bisa diinisiasi oleh legislatif. Untuk yang perubahan Perda ini memang kita sama-sama inisiatif ya Mas Amri dari eksekutif maupun legislatif, sehingga sekarang ini sudah dibahas dari Komisi A dan sudah dimasukkan ke Perda. Kemudian setelah ini dari eksekutif akan mengadakan beberapa kajian termasuk minta pendapat masyarakat dan dari akademisi. Inilah sekarang sudah mulai berjalan untuk segera mungkin di tahun ini Perda ini harus sudah didok. Oh gitu, baik. Luar biasa sekali. Saya mau bergeser ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, sejauh mana ini DPRD menilai perubahan rancangan peraturan daerah ini selaras dengan arah reformasi birokrasi Pak Fauzan? Dan kebijakan penyederhanaan struktur ya Pak Fauzan di DPRD sendiri seperti apa Pak Fauzan? Ya kalau kita lihat salah satu pertimbangan utamanya kan karena keharusan akibat surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Ekonomi Parekraf ya, yang memang mau tidak mau ke bawah satuan kerja perangkat daerah itu harus mengikuti. Jadi mau tidak mau ini sebetulnya karena kalau isunya sudah lah soal ekonomi kreatif itu kan memang perlu penanganan khusus, perlu pelayanan khusus agar dimensi yang baru-baru ini tidak mungkin kita tinggal ini soal potensi ekonomi kreatif. Pelaku-pelakunya yang seiring dengan perkembangan teknologi tidak mungkin kita tinggal, maka harus kita ambil. Senyampang juga dengan cita Presiden, lalu ditindaklanjuti menjadi surat keputusan Menteri bersama itu, mau tidak mau di bawah juga mestinya sat-sat mengikuti langgam kebijakan dari atas itu untuk kita laksanakan di bawah. Adapun soal penyederhanaan, ini lebih kepada bagaimana efektivitas kinerja sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Budiono
itu bisa dipenuhi itu saja. Kalau organisasinya bertambah, satuannya bertambah, nggak masalah selama dasarnya jelas, satu, yang kedua sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zamannya seperti itu. Justru kalau tidak dilakukan revisi perdanya, malah yang keliru di situ. Oh gitu ya. Menarik sekali ini. Tapi Pak Fauzan, terkait perlunya memasukkan urusan ekonomi kreatif nih Pak Fauzan. Dalam struktur organisasi, apakah dalam pembahasan ini sempat muncul warna pembentukan dinas ekonomi kreatif tersendiri Pak Fauzan? Setiap gagasan kita apresiasi, toh pembahasan juga masih berlangsung. Kita juga masih menunggu masukan-masukan yang dituangkan menjadi naskah akademik itu dari para ahli di bidangnya, masukan dari masyarakat seperti apa, cuma sedang kita bahas, kita kompilasi untuk kemudian para penentu pembahasan itu, kalau tidak salah ini diserahkan ke teman-teman komisi A gitu ya Pak? Iya, betul. Dan kita juga nanti akan terlibat melakukan pembahasan bersama. Baik. Saya kira apakah mengarahnya menjadi badan tersendiri atau cukup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinas yang sudah ada, itu soal dinamika yang nanti kita ikuti saja perkembangannya seperti apa. Yang pasti isunya harus kita tangkap dan kerja-kerja pelayanan kehadiran pemerintah daerah terhadap kebutuhan yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita jawab. Baik, sangat. Jaluk dhewe kono lho. Warung tutup kok oleh kopi. Lah iku, mari gawe sak gelas gawe aku. Warunge tutup. Walah, anu ngene lho, nek kok njaluk sak gelas ae. Aku ate mangan tahu iki lho keseret. Iku tuku nanti. Jadi kene. Karep papat aku tutup warung. Oh, mangkane tutup cepet. Apa sih Kang? Winginane lagi biasa. Iya. Kesangone cair. Cair apa? Wong kene durung bayaran kok sampeyan paling wis cair. Kowe karo aku sak pabrik, nek kowe urung cair, aku ya urung cair. Ngono lho. Terus kapan awak dhewe nyekel duwe? Wis ngene ya iki. Umpama duwite wis cair, arep mbok tukokne apa? Lah, ya investasi dong. Investasi apa dong iki? Loh, pekarangan. Nek aku ya invest wedhus ae. Nek sampeyan iku investasi wedhus, sampeyan jelas ambu wedhus, membendino kumpul wedhus. Warga yo gak seneng krono ambune. Ya kumpul tapi kan gak ngeloni. Masa mampu. Ya jelas mampu lah mau sampeyan nglibet dek kono. Tapi penak ning wedhus timbang tuku pekarangan. Yo enak pekarangan sih. Wedhus tuku papat, wis isuk diculno sore mulih parek. Culnoe nanti. Ya terserah wedhuse. Nek sampe mangan tanduran wedhus iku jelas tak pedhot. Loh, lah apa salah mangan tanduran? Aja wedhuse le. Terus wonge pedhoten. Tapi yang ngono nek ngantek wedhus ku mangan sayur mendem. Wah, tak suwek. Loh, gak masalah disuwek kok gak dipedhot. Wis gak iso. Sampeyan kan sing duwe. Wedhus iku harusnya kan diuruki tata krama supaya gak mangan tanduran. Gak ngerti justru wedhus sing tata krama. Ana wong lungguh kene wedhus. Tahu ana wedhus ngadeg nyembrangkang ora kaya ponakanmu. Ana wong selamatan pluwayan riwariwi. Wedhus kan sikile apa? Kamu gak ngerti. Ya aja jotos-jotosan ngono ngomong. Ya gak iso sampeyan kok ora. Ngono mati aku kok ya gak. Aku lho awal. Pikirku itu. Aku sih karo apa sih? Raimo ganti. Kulo kene. Oh iya. Lah iya. Warga kene mek lurep ruwen dina tukaran. Iku lho. Iya iku marai. Lho aja iku-ikuan iki masalah apa? Wedhus lho mangan tanduranku. Ka iso ta ngomong. Lah wedhus kate gak dicancang barang iku. Lah wedhus nyancang aku lak berarti ngekang karepe wedhus. Tidak duit pri kewedusan aku jenenge. Gak ngono. Kebunmu kok ono Pak. Lah Pak Grono lho Pak Grono.
Loh, ya apa sih? Nek dikampe pagel lah babiannya mana? Harusnya peduse iku sih dikek kandang. Isik tamaren. Cek wani ya? Ngene lho. Cek wani ya? Ngene lho. Tak culuk bebas. Wong seduluran ngene, ya boleh nang meja hijau. Lah aku ingin seneni bojoku kok. Apa? Alah, dilihat. Meja hijau itu pengadilan nih lho. Ngono iku lho. Oh, arepku. Masih kleru-kleru dhewe lah apa? Sik nang pengadilan ya boleh wis gak ono marine ngene iki nang pengadilan. Oh, pengadilan. Iya, Bayar mana pengacara? Duit mana? Pisan wis. Pemerintah itu menyediakan program perlindungan hukum gawe wong melarat-melarat sing Lah ngene iki malah sing marat ate dihukum. Lho, kok dihukum perlindungan dilindungi. Mesti menang aku. Sik ngene Ya jelas aku sih. Menang aku. Sik. Kowe ngalah wae kok tak bratoni. Moh, males ah. Isik. Ngalah. Tak telepon lagi lho, aku duwe kanca. Iki lho Bu Lili iki lho, ahli hukum. Halo. Bu Lili. Oh, nggih, Cak Amin. Nggih, selamat siang, Bu. Selamat siang. Sedang di mana? Di kantor. Oh, di kantor. Saya ada permasalahan masyarakat lagi, Bu. Ya udah monggo, saya di kantor kok. Silakan datang ke sini. Oh iya. Ayo Rono. Ayo Rono wong loro iki, wong loro. Urusanmu lho ya. Wong loro. Wis wong loro iki lho. Kok urusanku. Ayo. Coba. Gelem enggak? Kelem lah. Aku Isik mau sama. wae isik. Ayo, aku mandi. Kene lho. Stop Bapak. Loh, Iya. Mau kemana Bapak? Manut ini lho. Mau ke Bu Lili, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Sudah janjian Bapak? Sudah. Sudah. Mohon izin Bapak. Ini Pak. Nggak boleh pakai sandal Bapak. Harus pakai sepatu. Lebih yang sopan tuh loh Bapak. Harus sepatuan. Iya Bapak. Waduh Pak, ini orang-orang miskin Pak. Nggak Iya. Iya Bapak. Kita bukannya mencegah atau nggak membolehkan, tapi itu syarat dari kantor gitu. Bapak. Pinjem lho. Pinjem ada Pak. Pinjem. Monggo saya ambilkan. Kok sepatu minjem dadi kowe barang yang melarat. Ngono gak gelem mukono. Oh, enggak ya karo lah peraturan ini kamu ke kantor lah. Nah ini Bapak. Monggo. Harus dipakai Bapak ya. Digawe kabeh. Mohon maaf ya Pak ya. Iya, Pak. Saya mau antri ke sana dulu. Langsung. Barangkali beliaunya sudah menunggu atau gimana tuh. Nggih. Monggo, Terima langsung kasih ya aja, Pak. Oke. Sun Pak. Bu Lilinya ada? Ada. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Cak Amin. Ana apa, Cak? Monggo pinara. Masalah tok. Nggih, monggo pinara. Sing kula telepon wau lho, Bu. Oh, nggih. Kula sing masalah menika batopan kali ponakane Sarip niki. Nah, niki kan mboten percaya lek kula sanjangi teng Pemprov Jatim wonten bantuan hukum masyarakat miskin. Nggih, mboten. Nggih. Kula nggih mboten percaya wong kula mboten tau dibantu. Lho, lah nyenggana masalah jenengan terangaken, Bu. Nggih. Saiki sak durunge aku nerangno, aku takon, ana masalah apa? Apa ku masalah kula, Bu? Ya sing aja masalah sing akeh ke situ ae. Jadi tadi niki lho, Bu, tandurane niki dipangan wedhus niki. Nggih. Lah, Wedhus iki mangan tanduranku. Tapi ngeten lho, Bu, tandurane niki dipangan wedhus. lah Ngeten lho, Mbak. tadi niki dos pundi. Iki malah jangan hubungan keluarga sih. Tasih. Iki cek ponakan. Nek masalah ngene iki mau mek perkara wedhus mangan tanduran, ya apa nek dirunding damai wong cek hubungan keluarga. Udah tanduran saged tukul lah, wedhus nang tugel iki lah sing ngelas. Lho niki wong pancen tuwa ya garo aturan. Aja nyandak umur tua-tua lho aku. Lah sampe kan iso ngomong wedhus e gak karo tanduranku. Nek ngomong ya apa wedhus iki kok. Ya, nek wis ngomong aturan, berarti iki perkara iki apa digono pengadilan. Lah karepe ngoten wong damai mboten saged to. Mboten usah, Bu. Mboten usah Bu yo, gak usah yo. Nggih, makan ngutokno bondo Awake maneh. kalangan duit neh ya. Nggih bayar pengacara. Iki lho. Oh, ngene nduk Jawa Timur iku ana program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, nek sampean iku di masalah hukum, sampean kategori masyarakat miskin, ya iso dibantu karo pemerintah Provinsi Jawa Timur, memang ono. Mboten bayar. Tapi gak bayar, cuman
kudu ana persyaratan. Pertama, surat keterangan miskin. Kedua, bukti-bukti perkara niku mau kudu ana. Nek iku mau jarene wedhuse mang tegalane rusak kabeh tandurane, ya ana buktine. Mbok dipoto, mbok didodokno kan kok mesti didelok buktine. Kan perkara iku gak hanya didelok sepintas nek laporan tapi ana buktine. Nah, itu ditunjukkan semua di Pak. Bisa nunjukne kula, Bu. Kali lho, Lah wedhuse tugel. Lah kok kan saksi mata wong pedus ini ora ini mboten ada kon ngene iki kok. lho sing tak lagi. Jelas aku. Enggak ngene lho, wis ngene wis. Bukti-buktine ndi? Bukti apa? Berkas-berkas mau lho. Berkas apa? Sing wedhus ambek tanduranmu mau lho. Wong iku sik umpama. Iya. Iya. Dadi gurung ana masalah. Umpama. Ya wis sak ngono. Umpama tak pikir ya wis gak apa-apa. Iki kula ngapunten lho, Bu. Lah nek umpama berarti ya bantuane hukum ya umpama. Ngapunten lho, Bu. Cek sepuro kon. Nggih. Umpama digoreng ning Cuma kadoan. ngapunten paling boten kula ngerti aturane pemerintah provinsi tentang hukum Bu nggih. Kula boten saged ngaturi napa-napa niki turan wingi Bu. Lah apa sih Cak? Wis gak. Kene galop. Ngono-ngono iku wis. Gratis ya gratis wis gak usah nek ngono-ngono ya. Tapi gak apa-apa wis sing penting saiki sampean kabeh Cak Amin ya. Cak Sarip, Cak Topan iku ngerti bahwa di Provinsi Jawa Timur ada program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Artinya jika ada orang yang punya masalah dan kategori masyarakat miskin yang biayanya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Nang Pasar Atom tuku klambi olahraga. Muline tuku apem karo tuku suun. Entuk bantuan hukum iku hak kabeh warga. Ben urip tentrem, guyub lan rukun. Menarik sekali. Saya izin bergeser ke Pak Amri. Pak Amri, seperti apa yang telah kita ketahui Pak Amri bersama bahwa peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah ini telah dilakukan 4 kali perubahan ya Pak Amri. Dan mohon dapat dijelaskan Pak Amri apa saja poin-poin dalam peraturan nomor 11 tahun 2016 yang dulu diubah dan apa yang melatar belakangi 4 perubahan tersebut Pak Amri. Terima kasih. Siap. Sebenarnya kita melihat di PP 18 tahun 2016 bahwa walaupun memang pembentukan dan susunan perangkat daerah itu sebenarnya adalah strategi dari kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, tetapi memang diamanatkan di PP 18 bahwa pasal 3 itu pembentukan dan susunan perangkat daerah diatur melalui Perda. Dan memang Perda 11 tahun 2016 ini memang sudah dirubah sebanyak 4 kali. Baik. Yang pertama menyesuaikan amanat Permendagri 5 tahun 17 terkait unsur penunjang di mana BPSDM itu yang awalnya Pandiklat dirubah menjadi BPSDM. Jadi penguatan fungsi yang awalnya hanya melaksanakan pendidikan pelatihan sekarang mengembangkan kompetensi SDM. Yang kedua dengan Perda 3 tahun 2000 kalau nggak salah 2019 itu merubah yang awalnya kalau kita dulu mengingat ada kantor pelayanan terpadu. Sekarang ini kantor pelayanan terpadu dihapus dan diintegrasikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Sehingga nomenklaturnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya di perubahan yang ketiga itu dengan Perda 5 tahun 2020 itu mengatur substansinya ada 2. Yang pertama karena memang amanat di PP 72 tahun 2019 itu mengamanatkan bahwa rumah sakit yang awalnya menjadi UPT bersifat fungsional itu berubah menjadi unit organisasi bersifat khusus yang memiliki 3 otonomi, barang milik daerah, keuangan, dan kepegawaian. Selanjutnya yang kedua penguatan untuk menanggulangi permasalahan rasuah atau korupsi, di mana Inspektorat Daerah ditambahkan fungsi Irban khusus yang melaksanakan penindakan anti korupsi di internal gitu ya. Terus selanjutnya yang keempat dengan Perda 13 tahun 2022 ini amanat Perpres 78 tahun 2022
21 di mana ada penguatan Brida yang awalnya 2 fungsi penelitian pengembangan dirubah menjadi Brida Balitbank yang awalnya 2 fungsi penelitian pengembangan menjadi 6 fungsi penelitian pengembangan, pengkajian, penerapan, dan invensi inovasi. Sehingga harapannya ini menjadi jembatan penghubung kebijakan yang awalnya Litbang itu setelah selesai dilaksanakan tidak menjadi inovasi. Ini sekarang hasil penelitian pengembangan bisa sampai ke inovasi. Dan yang kelima yang sedang diproses yang kami usulkan sebagai eksekutif kepada bapak-bapak di legislatif untuk membahas yaitu adalah perubahan kelima. Ini tadi sudah disampaikan oleh baik Pak Budiono maupun Pak Fauzan karena ada amanat di SKP Menteri bahwa yang awalnya ekraf kalau kita melihat ekonomi kreatif itu sebenarnya adalah urusan pemerintahan. Kalau kita melihat di Undang-Undang 23 urusan pemerintahan pada urusan pemerintahan pada urusan pemerintahan bidang pariwisata. Tapi memang dalam pelaksanaannya ternyata ini tidak maksimal karena ternyata sub-urusan ekraf ini terkadang dikesampingkan. Sedangkan sub-urusan ekraf ini lebih besar. Jadi 17 subsektor ekraf salah satunya adalah pariwisata. Dan itu yang menjadikan kenapa dari SKB itu mengharapkan dibentuk perangkat daerah mandiri. Tetapi memang karena ada 3 indikator yang sifatnya agregatif bahwa terkait dengan indikatornya pembentukan dinas ekraf mandiri itu yang pertama adalah PAD-nya lebih dari 50% dari proporsi pendapatannya. Kita mencukupi karena PAD kita 55% sedangkan transfer ke daerah kita 45%. Sedangkan yang kedua terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai itu di bawah 30%. Sebenarnya kita itu masih di bawah 30% walaupun secara existing di 2026 kemungkinan belanja pegawai Pemprov Jatim itu di proporsi 30,98. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang 1 2022 bahwa 30% itu di luar TPG Tamsil yang 1,5. Kalau di luar TPG Tamsil sebenarnya belanja pegawai Pemprov Jatim itu masih 29%. Tetapi yang menjadi kendala adalah ketika kita berbicara terkait indeks kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu tidak memiliki syarat untuk bisa membentuk mandiri yaitu tinggi karena kita indeks kita hanya sedang nilainya 1,811 mungkin itu. Baik. Menarik sekali Pak Amri. Tapi apakah substansi utama perubahan yang termuat dalam Raperda ini Pak Amri terutama terkait Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ya dan penambahan nomenklatur Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini Pak Amri? Substansi utamanya? Jadi substansi utamanya sebenarnya hanya memunculkan nomenklatur yang awalnya tadi kami sampaikan bahwa ekraf itu hanya suburusan. Pada saat ini pengampunya adalah 2 bidang yang ada di Disbudpar. Di mana dalam 2 bidang itu bercampur antara suburusan ekraf dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Akhirnya masyarakat itu kebingungan untuk mencari identitas pengampu ekraf. Karena selama ini siapa sih yang melaksanakan pengampu ekraf? Tidak kelihatan. Dan perangkat daerah yang bersinggungan dengan fungsi ekraf itu ada banyak, ada Disperindak, Diskop dan lain sebagainya. Dan ini ketika kami berdiskusi dengan perangkat daerah pengampunya, selama ini memang ada inefisiensi terkait anggaran. Karena kenapa? Satu kelompok masyarakat ekonomi kreatif itu diintervensi oleh beberapa kali perangkat daerah yang sama. Contohnya habis dilatih oleh Dinas Koperasi, dilatih oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, dilatih lagi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan ini yang menjadi permasalahan. Selanjutnya terkait Setda, memang diamanatkan di PP 18 tahun 2016 itu bahwa kedudukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di pasal 4 PP 18 diatur melalui peraturan kepala daerah. Penetapannya pakai peraturan kepala daerah. Dan ini memang kemarin kami diingatkan oleh instansi pembina terkait dengan penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu Ditjen dan Kemendagri. Kenapa di perdanya Pemprov Jatim itu nomenklatur asisten dan nomenklatur biro itu dimunculkan. Akhirnya itu tentunya akan menyulitkan ketika strategi kepala daerah, umpamanya ini kepala daerah kami menginginkan ada biro yang fokus melaksanakan pengelolaan BUMD BLUD. Otomatis
ini tidak akan bisa fleksibel karena harus merubah perda pembentukan dan susunan yang awalnya harusnya di pemerintah daerah yang lain ini cukup merubah perkada. Mungkin itu, Pak. Baik, menarik sekali. Dika, mana itu Dika? Halo, monitor. Belmu, Neno, belmu. Ihu. Oke, Pak, oke. Yo. Yo, ihu. Ihu ini dawa, ihu. Aduh. Yo, Pak, yo, Pak. Bapakmu iki nanti. Tiko, burine kuwi Tiko. Yo, Pak. Kok nyambut gawe arek sakmu nyambut sekolah. Wes, ngene. Nyeluk ukir barang kok. Arek jini ojo kongkon dodol. Sama kongkon sapa? Arek sakmene iki sekolah, sekolah. Belajari berbisnis. Iya, belajar tapi arek sakmene iki sekolah. Kongkonon sekolah sih. Ihu. Belajar kono kok. Ngene lho. Lu tak kaplok kono bapak kok. On sekolah. Saya arek sakmene iki sekolahno sing nyambut gawe sampean. Anak iki bantu. Belajar ki. Iya belajar tapi belajar nang sekolah ya belajar. Iya, dan apa iki belajar berbisnis. Sekolah koyo guru. Ngene lho, Cak. Dadi arek sakmene iku sekolahno cek duwe tata krama, duwe adab, pinter. Ngono pelajarane ono akeh. Lah iki mang pelajaran aku mek ihu dawa. Dawa pelajaran iki. Dik, pengen sekolah tak gak sih? Pengen. Oh pengen sekolah. Aku ya pengen aku kan sekolah. Ya kuwi sekolah. Pengen sekolah. Pengen. Berarti padha wong telu kembar. Gak kembar, gak. Sing penting iki sekolahno. Ngawur ae. Sekolahno arek iki. Iya, jane apa iki, Bang? Tak pantun klokono tak tonton, pantau. Tak wuruhi carane berbisnis. Iya, tapi arek sakmene iki kudu sekolah sih. Ngewangi gak dikongkon koyo ngene rek. Sekolah karo sekolah lulus. Monggo. Nggih, Pak. Nggih. Semaling nggih. Hei. Sekolah sih arek sakmene. Sekolah. Iya, bojoku bisa sekolahno. Sing sekolah iki arek cilik dudu wong tuwek. Sing wajib sekolah arek cilik. Aku malah lurus sekolah. Kayak arisan sampean niku kok sekolah malah. Iki ae malah gelem tak gadik. Bojomu tak sekolahne wis. Gak masalah bojo. Iki ae tak sekolahne sampean gak kuat kan sekolahno arek. Permisi ono apa iki rame-rame? Bu, ana tamu, Bu. Iki permisi ndok kene kok ruang tamu ae. Kene lho iki ana tamu. Kok nyelok bojomu kok? Bojo sapa? Bu, ngapunten niki Bu nggih. Ibu saking pundi, Bu? Saya dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Tepak, Bu. Tepak apa sih? Aku teh ndok hukum wis ngeten. Wis. Tolong PT. Ora, ngeten Bu. Ngeten. Niki Cak Silo niki yugane Cak Silo. Lah, kok sakmene niki dikongkon nyambut gawe gak di sekolahno, Bu. Sampeyan PA niki. Lah iya. Niki Ngene lho Cak, Didik anak untuk kon belajar sinau nyambut gawe iku apik ae gak apa-apa. Tapi sik tak kandhani sik lah nek arek sik sakmene iki sik wayahe sekolah, sik iku wajib belajar. Pemerintah iku ana program wajib belajar dan iki sesuai mbek aturane. Sekolah belajar iki. Nggih, ana undang. Belajar iki ana loro, belajar sing fisik, belajar nyambut gawe, ambek belajar nduk sekolahan. Piye carane berbahasa sing baik. Iku ana undang-undange, Cak. Ana undang-undang dasar, ana undang-undang perlindungan anak. Nah, iki ana kabeh. Nang kono iku pemerintah wong tua iku gak hanya hak tok ngongkon-ngongkon anake tapi ana kewajiban nyekolahno, ngono lho. Wis ya, jelas kabeh.
Nang kali anak muter lewat Wonokromo. Mampir ke Putran, Kulak Kacang Koro. Hak-hak anak ojo sampai dilalekno, gawe masa depan bangsa lan negara. Saya ingin kembali ke Pak Budi. Pak Budi, bagaimana pandangan DPRD ini Pak terhadap pentingnya memasukkan urusan ekonomi kreatif dalam struktur organisasi Pak Budi? Mengingat Jawa Timur ini memiliki potensi yang sangat luar biasa di sektor ini Pak Budi. Terima kasih Mas Brilian. Jadi memang sesuai arah kebijakan pembangunan nasional, memang untuk ekonomi kreatif ini harus disampaikan Pak Amri tadi betul sekali. Ini harus jelas nomenklaturnya ikut kemana supaya yang pertama tidak ada unsur tumpang tindih masalah anggaran. Jangan sampai ini diampu oleh dinas ini, dinas itu sehingga anggarannya bertambah besar. Yang kedua, masyarakat juga tidak bingung. Ini harus kemana? Harus kemana saya harus melangkah? Karena ini kalau tidak disegera nomenklaturnya dan dinasnya mungkin nanti bisa pakai dinas sendiri atau mungkin dengan dinas kebudayaan atau yang bagaimana. Inilah yang kita harapkan bahwa kejelasan inilah yang akan kita tunggu baik itu eksekutif maupun DPRD sehingga masyarakat tidak bingung. Baik, menarik sekali Pak Amri. Pak Amri, saya ingin tahu Pak Budi, mohon maaf, saya ingin tahu apa saja tantangan politik dan administratif yang muncul Pak Budi terkait dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini Pak Budi. Yang pertama di bidang politik memang jelas kita akan berbeda pandangan karena kita adalah beberapa fraksi di komisi ini akan berbeda. Baik. Di komisi itu juga sama karena dia mewakili beberapa fraksi sehingga pandangan-pandangan inilah akan kita satukan bersama eksekutif. Nanti akan muncullah kebijakan kebersamaan. Itu yang pertama. Administratif juga sama. Karena pandangan-pandangan eksekutif yang selama ini mungkin mengampu kebijakan tersebut, kadang-kadang eksekutif ini juga pemikirannya berbeda-beda. Yang pertama. Yang kedua, eksekutif pun tidak di satu tempat itu. Kadang dia juga dipindah ke bagian lain. Ya, timbul yang bermasalah ini administratif inilah yang kadang-kadang akan kita satukan bersama-sama. Itu Mas Billy. Baik, menarik sekali. Ini menyambung dengan jawaban dari Pak Budi tadi. Saya mau izin berpindah ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, kalau dari sisi pengawasan Pak Fauzan, bagaimana DPRD ini memastikan perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dapat membawa dampak peningkatan kinerja dan manfaat bagi masyarakat Pak Fauzan, tidak justru menambah beban birokrasi Pak Fauzan? Ya, selama ini kan sebetulnya kedudukan pemerintahan daerah antara teman-teman di DPRD dan teman-teman di eksekutif relatif kalau konteks Jawa Timur sinergi kolaborasi antara masing-masing ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal ya. Tetapi kalau lebih spesifik lagi konteks penambahan satuan perangkat daerah mana memasukkan unsur ekonomi kreatif ini kan belum bisa bicara sekarang. Fungsi pengawasan itu kita lakukan karena masih belum berjalan juga. Tetapi sepanjang fungsi-fungsi pelayanan sebagaimana mandat politik diberikan kepada seorang kepala daerah itu dilakukan dengan baik, maka justru yang terjadi itu kolaborasi antara keduanya itu yang lebih dinantikan. Melekat kepada kita memang fungsi kontrol. Fungsi kontrol tentu saja kita menyampaikan gagasan, menyampaikan aspirasi sebagaimana fungsi DPR juga. Oh ini harapan masyarakat seperti ini soal isu ekonomi kreatif ini. Jangan anak mudanya terus. Betul, isu ekonomi kreatif itu sasaran yang paling banyak kita dapati adalah kelompok-kelompok muda yang perlu dilakukan pembinaan, diwadai, diadvokasi kegiatannya. Tetapi bukan tidak mungkin di era hari ini di mana digitalisasi, teknologi yang begitu rupa menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita tinggal, AI apa segala macam itu, maka elemen lain yang sekiranya mungkin juga dirangkul, dilibatkan dalam proses ketika program-program dari Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif ini ketika nanti sudah terbentuk, itu juga mereka sapa, mereka maksimalkan. Sehingga kalau itu sudah jalan, saya kira ya antara legislatif, eksekutif akan berjalan sesuai dengan rule-nya masing-masing. Betul. Baik. Saya kira itu. Baik.
Menarik sekali Pak Fauzan. Tapi berdasarkan pengalaman 4 kali nih Pak Fauzan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 ini ya. Apa hal penting yang perlu diperhatikan agar perubahan kelima ini dapat berjalan efektif begitu Pak Fauzan? Menurut Bapak? Ya, kalau karena ini mandatori, jadi ya memang harus kita lakukan ya, kita ikuti prosesnya. Jadi kalau tadi Pak Budiono menyampaikan sama-sama punya inisiatif, ini berarti sama-sama kedua belah pihak unsur ini punya kepekaan yang sama sebetulnya kan. Nah, ke depannya kalau terkait dinamika ini, teman-teman di Indrapura di DPR ini, saya kira isu yang muncul kemudian update-nya kita sampaikan kepada pihak yang memang punya kewenangan dan mengampu di situ, saya kira kok akan berjalan ya. Selama ini kan, mohon maaf, saya dari anggota komisi yang fraksi atau partainya itu sebetulnya secara politik tidak ikut mengusung kepala daerah sekarang. Baik. Tetapi apakah itu artinya kita akan serta-merta melakukan kritisasi membabi buta? Tidak. Sama halnya juga dengan teman-teman yang kemarin ikut mengusung kepala daerah. Baik. Apakah kemudian serta-merta memberikan dukungan secara politik membabi buta? Saya kira juga tidak. Baik. Jadi cantiknya kan di situ, harmonisasi masing-masing berjalan, sehingga ya itulah idealitas pemerintahan di daerah, di mana keterlibatan lembaga perwakilan nyata bisa dilihat, dan juga teman-teman pelaku pengambilan kebijakannya juga tidak menutup mata atas aspirasi yang berkembang, yang juga itu menjadi tugas kita ya Pak Budiono, menyerap, merangkul, kemudian menyampaikan kepada teman-teman pengampu. Baik, menarik sekali. Barang. Bos, uangnya palsu. Hei, transaksi batal uangnya nggak resmi ini. Barang yang sampean jual juga tidak resmi, tidak ada cukai, jadi sesuai. Terus siapa ini Pak? Memproduksi dan menjual rokok tanpa cukai adalah melanggar hukum. Ada pasal-pasalnya. Ayo, rokok ilegal. Ya, menyambung dengan jawaban dari Pak Fauzan tadi, saya izin bergeser ke Pak Amri. Pak Amri, bagaimana Biro Organisasi ini dapat memastikan bahwa penambahan unsur dan urusan ekonomi kreatif ya, tidak hanya bersifat nomenklatural, Pak Amri, sehingga benar-benar diikuti dengan fungsi program dan sumber daya yang memadai, Pak Amri? Terima kasih. Ini memang kami tidak bisa satu unit organisasi yang mengkoordinasikan ya. Memang kami bekerja sama dengan Biro Hukum, terus tim kelembagaan, Bapeda, BPKAD, Inspektorat, BKD, tentunya dengan Sohibul Hajatnya di Sputbar, dan tentunya menggandeng dengan DPRD dalam hal ini Komisi A dan Komisi C selaku pembina Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Komisi B Pak ya, maaf Komisi B. Izin, ini mungkin di Disputpar itu ada dua, kebudayaan dan pariwisatanya gitu. Pariwisatanya kayaknya masuk di komisi. Kalau kebudayaan malah ini ya. Jadi ini Pak, kami meminta untuk dilaksanakan fokus garap discussion gitu ya. Itu juga mengundang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Timur, karena memang sudah ditetapkan dengan Kepgub 64 tahun 2024. Itu terdiri atas perwakilan dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Jadi dalam FGD itu disepakati bahwa ke depan dengan perda itu diterbitkan atau ditetapkan, maka akan menetapkan pergub. Ada dua pergub yang ditetapkan. Pertama pergub terkait dengan
kedudukan susunan organisasi, Baik. SUTK lah intinya. Yang kedua adalah dengan Pergub Peta Jalan Ekonomi Kreatif, di mana dalam 2 pergub itu diatur bahwa Disputper itu adalah pengampu ekonomi kreatif yang menyusun kebijakan ekonomi kreatif, dan perangkat daerah yang lain itu harus melaporkan kepada Disputper, dan juga tentunya Bapeda dalam menyusun mendistribusikan pagu indikatif di masing-masing perangkat daerah pengampu subsektor ekraf itu harus berkoordinasi dengan Disputper ekrafnya. Baik. Jadi seperti itu. Menarik sekali. Ini semakin mengerucut ini Pak Amri ya. Tapi bagaimana Pak Amri jika pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tidak menindaklanjuti pembentukan ekonomi kreatif ini? Apakah ada sanksi dari pemerintah pusat begitu Pak Amri? Sebenarnya kalau secara yuridis tidak Pak ya, karena ini hanya SKP ya. SKP tentunya bukan peraturan perundangan gitu ya. Tetapi memang secara filosofis memang ekraf itu kalau kita lihat data berapa sih dari PDRB Pemprov Jatim. Kalau kita melihat PDRB atas dasar harga berlaku Pemprov Jatim di tahun 2024 itu 3.168 triliun. Berapa yang disumbang dari 17 subsektor ekraf itu kita tidak tahu. Data terakhir dari BPS itu di 2016 180. Berarti dari itu sudah sangat tidak relevan lagi ya. Dan ini memang kesulitannya karena masing-masing perangkat daerah itu tidak pernah membuat melaporkan kepada Disputper, terus berkoordinasi, jadi jalan sendiri-sendiri. Juga kalau kita lihat sebenarnya pelaku usaha ekraf itu cukup luar biasa. Jumlahnya di tahun 2024 data dari Disputper 164.000 pelaku usaha sektor ekraf ini. Jadi memang sebenarnya kalau secara yuridis hukuman nggak ada. Tetapi kembali lagi karena sektor ekraf ini sangat berdampak dalam rangka untuk menunjang pertumbuhan PDRB Pemprov Jatim, ini tentunya harus dimaksimalkan potensinya dan tidak boleh salah tata kelola. Baik, menarik sekali. Percuma aku lek urip koyo ngene. Aku wis gagal dadi menungso. Saiki malah ngrepoti wong akeh. Ngertakken data aku. Pak, Bu, sepurane. Sido tagak. Kate bunuh diri kok magal. Wanita gak sih asline bunuh diriku. Sampean sapa? Ayo nang diombe racune iku. Ya ngomong nomormu gorong tak save iki gak ngerti sampean sapa. Wis gak usah takon. Gak perlu ero awakmu aku iki sapa. Nang diombe ae iku racune. Wanita gak iku, ha? Ayo. Wani. Kok mati aku? Ya ampun, obat loro gak mati malah kuat untukku. Kaiso, aku kudu golek cara liya. Percuma aku urip nang donya iki. Sik. Kalimatmu iku lho, ket mau podo ae. Kowe gimana rek? Ya wis salah sih wong atase wong arep kendate dikoreksi terus. Ya wis tak ralat. Kaya apa aku urip nang donya iki nek gawe ngrepoti wong liya tok. Utangku akeh. Jon, lapo kon iku Jon? Pecel sih enak Jon. Jon, gak iso tak kendat ae. Jon, ojo Jon. Tolong ngomong ngono keluargaku. Jon, ojo Jon. Dadah. Jon. Le. Jon. Gak iso mati Jon. Gak mati, Bu. Ya apa sih? Ya apa mau isolasi ngono Jon? Ya apa ngagone referensi kok. Kamu kate lapo sih? Salah, bukan lawang sih. Mati aja angel, tapi kan ada cara mati sing cepet ayo. Gampang, bukan lawang sih. Ya wis. Apa sih kok support bingung. Aku gak kuat aku ngadepi teror tagihan pinjol. Dulurku dikabari kabeh. Isin aku delok marotuaku isin aku. Sedih curhat nang aku, Jon. Tapi aku butuh duit, Bu. Lah, itu no. Gak, aku gak bisa ngewangi Jon iki, Jon.
Aku ketimpangan kan mau garai terus. Hei, John. Sapa iku Lek? Mbok pikir mati bunuh diriku penak ta? Wong iki metu maneh. Iki ya, Jon. Tutu iki. Iku. Sampai mati bunuh diri ta? Iya, aku iki mati mergo bunuh diri. Lek masalah utang-utangan iku, ya kudu ono solusine, John. Pinjol sing resmi karo legal iku sing terdaftar OJK. Sing wis pasti jelas hitungane dan gak bakal neror. Tapi lek pinjol terdaftar OJK, ya tetep kudu dibayar, John. Terus lek ono pinjol neror, laporno wae nang polisi. Ya mestine karo nggo bukti-buktine pisan. Soale iku iso diarani penghinaan utawa pencemaran nama baik. Iso dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sing wis diubah karo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik utawa ITE. Nah, terus setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sanksi diatur nang di pasal 45B. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jon, gak usah bingung kan. Gak salah aku berarti, emang ono pasale. Iya. Alhamdulillah. Terus awakmu rene mau arep nyapa ya, Jan? Kan jam ini gurung adus. Oh. Ini di satu. Ya Allah, nanti ini ku jam ini gurung adus ku nunut adus, banyuku mati. Tuku dulu, Jon. Mosok mau kon bunuh diri, Jon, satu saya. Kak, iki dolen, paling bayar 200, susuke gawon. Apian genjar. Jon, Jon. Ambek iki ngono. Apa ini? Jan. Kita kerucutkan kembali, saya izin bergeser ke Pak Budi. Pak Budi, apa harapan DPRD terhadap implementasi rancangan peraturan daerah ini tentang perubahan kelima terhadap peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 ini, Pak Budi? Terima kasih. Jadi memang perubahan kelima ini DPRD maupun eksekutif ini berharap bahwa tidak hanya sekedar perubahan, tapi bagaimana masyarakat ini adalah terlayani untuk masalah kebijakan publik ini dengan efektif, efisien, dan memang menguntungkan masyarakat. Ini yang kita berharap bersama-sama. Bagaimana tidak hanya berubah aja, tapi memang yang bagaimana yang efektif, efisien, sehingga masyarakat bisa mengakses dengan baik. Baik. Menarik sekali. Saya izin bergeser ke Pak Fauzan. Pertanyaan terakhir, Pak Fauzan. Bagaimana DPRD mengawasi dampak perubahan struktur terhadap kinerja pelayanan publik ini, Pak Fauzan? Ya, pelembagaan tersendiri ekonomi kreatif ini sebetulnya tantangan pada saat yang sama. Kalau secara isu, secara pekerjaan dan tanggung jawab, teman-teman tadi kan disinggung oleh Mas Amri, si beberapa stakeholder juga sebetulnya sudah menyentuh. Tetapi yang menjadi masalah kan ada jumbo, ada beberapa leading sektor yang mengerjakan hal yang sama, isu yang sama, sasaran sama. Sehingga sekarang dilakukan pelembagaan secara khusus itu tentu harapannya ya bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal kenapa ini dilakukan pemisahan ya atau pengkhususan di situ. Tugas pengawasan oleh DPRD ya saya kira tantangan yang muncul ketika ini nanti berdiri sendiri. Berarti kan right man on the right place, orang yang betul-betul ngerti urusannya di sini. Jangan kemudian, tentu ini kewenangan kepala daerah. Jangan kemudian sekedar asas mengisi orang, ada orangnya. Ini kan ada pengalaman beberapa waktu yang lalu sejumlah satuan kerja diisi oleh PLT-PLT yang beberapa diantaranya malah tidak expert di situ. Ini problem. Nah, jangan sampai ini urusan kecil, urusan karena saya tidak bilang kecil itu untuk mengecilkan arti pentingnya ya, tetapi karena masih menjadi bagian dari dinas lain, mestinya ini juga tetap harus kita seriusi agar belakangan
kemudian hari tidak menjadi beban Baik, menarik sekali. bagi berjalannya berlangsungnya pemerintahan yang baik. Sangat menarik. Terima kasih Pak Fauzan. Pertanyaan terakhir untuk Pak Amri. Apakah langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini untuk mengawal rancangan peraturan daerah ini, terkhusus perubahan nomenklatur kelembagaan ini, Pak Amri? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzan dan Pak Yudhoyono bahwa memang ini merupakan salah satu prioritas dari Pemprov Jatim ya, dan memang kami dikejar target, memang apalagi ada indeks reformasi hukum bahwa yang masuk di dalam Propemperda itu harus diselesaikan, perda yang masuk itu harus diselesaikan di tahun anggaran berjalan. Ketika melewati tahun anggaran berjalan, maka indeks kita akan turun. Makanya ini memang prioritas dengan waktu yang sangat singkat. Bagaimana eksekutif dan legislatif menyelesaikan pembahasannya. Tentunya kami juga berkoordinasi dengan instansi pembina kami terkait nanti akan dilaksanakan uji materi di Direktorat Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian Perangkat Daerah. Ini sudah kami laksanakan komunikasi secara intensif, juga nanti Biro Hukum tentunya dengan Direktorat Produk Hukum Daerah. Dan terakhir tadi sudah disampaikan untuk tidak menambah beban fiskal pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa kami sudah menata dengan BKD terkait dengan peta jabatan, analis beban kerja, sehingga menghitung kebutuhan dengan adanya penambahan bidang ekraf yang berdiri mandiri, tidak menambah jumlah SDM tetapi memaksimalkan SDM yang ada, sehingga kami menghitung total kebutuhannya dan meredistribusi jumlah ASN yang ada untuk ditempatkan di bidang itu. Dan kami berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan untuk bisa melakukan penetapan formasi, sehingga dengan adanya amanat di Undang-Undang 20 bahwa ada penghapusan tenaga non ASN dan nanti ke depan ada P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu yang ada itu akan ditransformasikan menjadi ASN dengan tidak menambah belanja pegawai, hanya mentransformasikan statusnya saja dalam peta jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mungkin itu. Baik, menarik sekali. Saya izin memberikan kesimpulan dari penjelasan Bapak narasumber yang sangat luar biasa ini, bahwa kinerja dan kolaborasi dari Komisi A DPRD maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tujuannya untuk menyederhanakan sekaligus untuk memberikan dampak positif dan dampak yang nyata untuk masyarakat secara langsung, seperti itu ya. Begitu kurang lebih Pak Amri, Pak Budi, dan Pak Fauzan ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Fauzan, Pak Budi, dan Pak Amri. Terima kasih. Dan untuk Pak Haji Budiono Esos selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, terima kasih atas rawuhnya Pak Budi. Dan terima kasih untuk Pak Fauzan Fuadi SIKOM Emetkom selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun rawuhnya Pak Fauzan, dan terima kasih juga untuk Pak Amri Rahim SSTP selaku Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis ya Pak ya, Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun rawuhnya Pak Amri. Dan terima kasih juga untuk semua pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga semua informasi yang diberikan di dalam podcast ini dapat bermanfaat untuk pengetahuan Anda dan memberikan wawasan yang baru bagi Anda semua. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Repot, gak ngerti hukum, ya repot.